Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, renungan hari ini kita akan mengambil satu tema, yaitu rendah hati atau kerendahan hati. Kerendahan hati ini saya ambil dari Markus 1 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Ya. Markus 1 ayat 7 sampai dengan 11. Saya bacakan ayatnya bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hari ini kita mau merenungkan kerendahan hati dua tokoh yang sangat luar biasa yang barusan saja kita baca. Yang pertama, tokoh Yohanes. Di situ dikatakan, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Bapak Ibu terkasih, kita lihat bahwa antara Yesus dan Yohanes, lebih dulu datang ke dunia adalah Yohanes. Lebih dulu berkarya di dunia adalah Yohanes. Tetapi dengan segala kerendahan hati, Yohanes memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa yang akan datang, yaitu Yesus yang sebentar lagi akan datang ke situ, Yesus yang lebih berkuasa dan lebih besar daripada Yohanes. Bahkan Yohanes berkata, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Betapa rendah hatinya Yohanes. Tokoh kedua yaitu Yesus. Coba kita perhatikan Bapak Ibu terkasih, Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yohanes sendiri sudah mengakui bahwa yang akan datang adalah ia yang lebih besar daripadaku. Artinya Yesus lebih besar daripada Yohanes. Bahkan Yohanes berkata, aku membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Namun kerendahan hati Yesus ditunjukkan di sini, dia tetap mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita sudah belajar dua tokoh yang luar biasa tentang kerendahan hati. Kenapa kita harus rendah hati? Kenapa kita harus belajar rendah hati? Lukas 14 maksud saya, Lukas 14 ayat 11. Di situ dikatakan, sebab siapa yang meninggikan diri, artinya menyombongkan diri, dia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri atau siapa yang rendah hati, ia akan ditinggikan. Jadi jelas di sini, kerendahan hati sangat perlu, sangat penting supaya kita ditinggikan. Itu yang terdapat dalam firman. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang rendah hati? Kita mau belajar dari satu tokoh yang sangat luar biasa, Mother Teresa. Paling tidak ada 4 yang mau kita pelajari pada hari ini. Ciri-ciri orang rendah hati adalah ia berani mengakui kesalahannya. Setiap ada kesalahan dia berani mengakuinya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil. Yesus atau Tuhan setia dan adil. Sehingga ia atau Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Lihat Bapak Ibu sekalian, pada saat kita dengan segala kerendahan hati mengakui dosa kita, Yesus atau Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya kita akan dihindarkan dari segala kejahatan. Ciri-ciri yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar dan juga mau belajar. Dia tidak segan-segan mau diajar, mau belajar.
Melalui apa? Baca kitab suci. Belajar dari orang-orang yang lebih dulu mengerti tentang firman Tuhan. Bahkan saya pernah, Bapak Ibu saudara kasih, saya ketemu dengan pewarta-pewarta atau pengajar yang baru. Sementara dengan saya jarak pengalaman pewartanya cukup jauh. Tetapi saya tidak segan-segan belajar dari mereka yang baru. Bahkan saya sering kali mendapatkan sesuatu yang baru dari mereka. Ya. Kenapa? Di dalam Mazmur 25 ayat 9, Tuhan berjanji, Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukumnya. Orang yang rendah hati, ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun orang yang rendah hati. Supaya apa? Supaya berjalan sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang rendah hati mau belajar, dia mau baca kitab suci. Disitulah Tuhan akan mengajar. Disitulah Tuhan akan menuntun. Ciri yang ketiga adalah tidak sombong. Orang yang rendah hati tidak sombong. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak. Artinya Allah menentang orang yang sombong. Tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, anugerah Tuhan tercurah bagi kita. Yang keempat atau yang terakhir, Bapak Ibu terkasih, ciri-ciri orang yang rendah hati adalah dia tidak egois. Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati mengutamakan orang lain. Dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Apa-apa harus aku, apa yang memberi keuntungan bagiku. Aku harus mendapat keuntungan dari situ. Tidak seperti itu. Janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah orang yang rendah hati. Dia tidak egois. Nah, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara kasih, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.